bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat baik untuk individu dan institusi maupun untuk secara kelembagaan. Jadi sekali lagi mohon maaf. Kedua, kami terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dari Polda Jabar ke Unisba atas kesediaan untuk hadir ke sini dalam rangka membicarakan materi apa yang akan kita kerjasamakan untuk kebaikan kita bersama, baik di Unisba maupun di Polda Jabar. Oleh karena itu, mengenai tempat, kami juga mohon maaf, sebetulnya ini tempatnya tempat ruang sidang ujian terbuka bagi yang doktor atau S2 di sini. Jadi kami pinjam sementara, tadi semula akan kami rapat di ruang rektorat, tapi kalau pakai rapat lulusan jadi kami terima di sini. Meski mohon maaf kalau tempatnya kurang memuaskan, kurang menyenangkan bagi Bapak dan Ibu dari Polda Jabar. Selanjutnya, sebelum nanti kepada materi apa yang kita bicarakan, dulu saya perkenalkan, nama saya Zabur. Sampai saat ini saya dari tahun 86 saya di Unisba, Pak. Hampir 30 tahun. Sampai saat ini kami dipercaya oleh rektor tentang kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Dan ini adalah ini adalah sekretaris Badan Penjaminan Mutu Unisba. Sengaja kami undang PM. Kebetulan kami juga selama ini sudah ada sharing khususnya dengan Badikat Kementerian Pertahanan tentang penjaminan mutu di sana. Jadi ada berbagi antara Badikat Kementerian Pertahanan dengan PPM Unisba. Kali nanti apa yang bisa kita sharing juga dengan kaitan masalah penjaminan mutu yang di Unisba atau ada yang terkait di Polda Jabar khususnya. Kebetulan kami juga sebetulnya Bapak Ibu, kami sudah mengajukan kerjasama dengan Polda Jabar itu sejak Pak Polda Pak Susno Juwarji kalau tidak salah. Itu kebetulan Fakultas Kedokteran Unisba ingin kerjasama dengan rumah sakit sertifikasi khususnya bidang forensik. Dan waktu itu surat menyampaikan ke Kapolda, kami juga sampai ke rumah sakit sertifikasi. Tapi hasil kesepakatan waktu dari antara dekan kedokteran dengan direktur rumah sakit sertifikasi sambil berjalan saja paralel katanya. Namun sampai saat ini ternyata belum ada respon waktu itu. Selanjutnya yang kedua, kami juga karena sering kami minta bantuan sebagai pemateri narasumber dari Kapolda khususnya dalam Koordinasi Baru untuk memberikan wawasan-wawasan kaitan masalah hukum ya kemasyarakatan di wilayah Polda Jabar. Kami mengundang dan selalu hadir juga memberikan arahan-arahan kepada calon-calon mahasiswa baru waktu itu. Dan terakhir itu Pak Kombes Erwin pernah hadir ke sini mewakili Pak Kapolda. Waktu ngobrol-ngobrol juga gimana kalau kita ada payung hukumnya MOU. Maka waktu itu kami menyampaikanlah permohonan kami ke Pak Kapolda. Nah, pada saat mengalami ke Pak Kapolda ada Pak Martin di sini. Waktu itu masih Pak Martinus. Kombes Martinus, waktu Humas waktu di Polda ya, ngobrol-ngobrol di sini, nah, beliau ada keinginan juga katanya kerjasama khususnya karena waktu itu kami ngobrol-ngobrol tentang ada kampus 2 di sana, Cibulia, itu ada 200 tempat tidur di sana, ada aula, ada masjid, ada tempat olahraga sekalipun tidak representatif. Nah, tertarik untuk ada semacam pelatihan katanya bagi anggota kami katanya waktu itu. Kebetulan ada psikologi, ada komunikasi, ada keagamaan, syariah, dakwah tarbiyah, termasuk bidang kesehatan, dokter, sainsnya ada di sini. Sehingga akhirnya nyambung gitu kan. Pas kami datang ke sana, ngobrol dengan Ibu Regina, menyampaikan ini ternyata rektor, ternyata beliau sudah kenal juga dengan Pak Rektor Unisba, sudah lama katanya sejak dulu. Alhamdulillah jadi ada respon. Pada saat itu juga ternyata pernah juga Pak, jadi itu Pak Kombes Sudrajat itu Kabid Fokus itu adalah teman sekelas saya, teman SMA itu, teman guyon lah dengan saya juga itu dengan beliau itu, dan sekarang sudah jadi pejabat di Kepolisian Polda Jabar itu teman saya. Itu saya kira sebagai perkenalan awal. Mudah-mudahan
Ini karena sudah dirancang dari awal, persiapan-persiapannya, materi-materi yang akan kita kerjasamakan, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi, tidak hanya kedokteran atau tidak apa, nanti lebih berkembang dengan core masing-masing. Itu sebagai ini, barangkali mohon izin sebentar, Bapak Ibu, kami ingin memberikan selain pandang Misbah. Nah, ini cita-citanya adalah para pendiri ini diantaranya ingin kaderisasi pimpinan umat yang pakai bidin, maka dibentuknya waktu belum Misbah, masih perguruan Islam tinggi waktu itu. Nah, baru daerah 70 di sini berubah jadi Universitas Islam Bandung. Sampai saat ini kami punya 10 fakultas, 11 tambah 1 pasca sarjana jadi 11. Jadi syariah, Suludin, Tarbiyah, Ekonomi, Hukum, MIPA, Psikologi, Teknik, Komunikasi, Profesi Psikologi yang sekarang dari S2 itu, dan kedokteran kemarin 2023. Ini kami lengkapnya semuanya alhamdulillah sudah terakreditasi rata-rata B, dan kemarin baru turun 4 program studi H, Fakultas Hukum, Ilmu Komunikasi, Akuntansi dan Manajemen. Ini S1 dan ini adalah S2 dan S3. S3 baru kami ada ilmu hukum, dan alhamdulillah dari Polda juga banyak yang studi di sini. Visi kami menjadi bulut Islam yang mandiri, maju dan terkenal di Asia. Visinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak karimah sebagai mujahid, mujtahid dan mujadid. Melaksanakan penelitian yang menghasilkan pemikiran dan teori baru bagi kemaslahatan umat. Yang C, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi ini kepada melakukan tridharma. Tujuannya ingin menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak karimah sebagai mujahid, pejuang, mujtahid dan mujadid, peneliti dan pembaharu. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia, meningkatkan peran Misbah dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi secara global barangkali ya tidak ada berbeda dengan apa yang menjadi tanggung jawab dari kepolisian juga. Ini kampus kami, Pak, yang ada sekarang ini, Taman Sari 1. Ini di sini pusat perkuliahan dan ada 4 fakultas dekat di sini. Taman Sari 1, Taman Sari 20 ada rektorat yang semula kami akan rapat di Taman Sari 20. Tidak dipakai. Taman Sari 22 ini adalah fakultas kedokteran, 22 ini, dan sebagian sekarang sedang dibangun lantai. 24 ini perbankan sama ada beberapa laboratorium. Taman Sari 26 ini adalah kantor yayasan. Harian Bangga nomor 2 dan 2H ini yang fakultas hukum saya dan itu bekas Unbar dulu. Emak ini fakultas kedokteran. Nah, ini Taman Sari 22 masih kedokteran juga. 59 ini sekarang yang kita di sini adalah pasca sarjana. Purnawarman ini LPPM di sini sama operasi. Jalan Palasari ini kedokteran, Jalan Palasari. Rangga Merah juga kedokteran. Rangga Gading 7 ini adalah bekas Unbar dulu Promas tadi, dan Ciburial Dago ini adalah kampus juga. Kalau istilah kami adalah kawah canda di mukanya mahasiswa Misbah, itu tempat pesantren. Jadi masuk kami masuk baru selama 1 semester. Dalam semester pertama itu, di semester kedua di pesantren di sana, juga calon sarjana di pesantren lagi di Ciburial. Nah, kami di sini ada sekitar 200 tempat tidur di Ciburial ini. Ini adalah pengelola, Pak pembina yayasan, Pak Bagirmana, masih aktif beliau dan sering ngajar di pasca juga. Ini ada pengurus yayasannya, pengurus hariannya, ketuanya Profesor Miftah Farid. Dan ini adalah pimpinan universitas, rektornya adalah Profesor Taufik. Ya, tadi alhamdulillah sudah mengenal Bu Regina juga, pernah periksa THT juga. Wakil 1 Dr. Rahmat Seha, Dr. Eknik Bisdiansa, kedua PPM Profesor Isyadi. Ini beliau spesifikasi lebih di hukum pidana, Pak. Dan beliau sering jadi saksi ahli. Hampir seluruh Indonesia beliau di
karena khususnya di Bandung ini guru besar pidana yang masih aktif tuh hanya beliau kalau misalnya. Karena yang lainnya seperti Romli itu kan sudah pensiun. Di Unpad sekarang udah nggak ada guru besar yang setara guru besarnya gitu pidananya itu. Makanya jadi beliau ini sering ke luar untuk kaitan masalah saksi ahli masalah pidana. Barangkali karena salah satu materi ini juga ada di sini dalam yang kita tawarkan itu. Nah ini para dekan fakultas, itu direktur kelasnya adalah Profesor Day. Ini dosen kami, ini yang S1 ini Pak, ini yang farmasi sama kedokteran yang sekarang sudah mulai S2 karena baru itu, dosen-dosen baru, sehingga masih ada S1 sebetulnya mudah-mudahan sudah boleh, dan sekarang sudah selesai. Ini masuk kami 2013 adalah 9.000 gitu ya. Misalnya. Ini alumni kami sudah mencapai 30.000, 31.000. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah menyebar di mana-mana dan belum mendapatkan keluhan dari para alumni bahwa kami belum bisa bekerja misalnya. Dan alhamdulillah sekalipun dulu dikenal tahun 80-an itu rajana demo Unisba itu, tapi ternyata mendapat pekerjaan mereka lancar karena demonya bukan demo demo perjuangan. Kamu mujahidin, Pak? Mujahid. Ini organisasi kemahasiswaan kami, Pak. Ada DAMU, BEMU. Ini yang lebih sering itu adalah BEMU ya, Badan Eksekutif Mahasiswa yang sekarang jadi presiden. Ini organisasi Ikatan Alumni dan Ikatan Orang Tua kami punya itu. Dan ini adalah pemilik beasiswa kami dan antaranya. Ini tahun terakhir 2010. Ini fasilitas kami. Dan ini Pak, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Menlu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, perguruan tinggi swasta dan negeri, baik dalam termasuk ini dengan PT IKA. Kami kerjasama juga. Makanya kemarin draft yang kami kirimkan awal ke Bu Regina itu adalah draft sebagaimana yang kami sepakati dengan PT IKA gitu. Karena ini satu-satu kepolisian itu barangkali gitu. Dengan luar negeri kami terutama dengan yang sudah Eropa di Belanda di Universitas Groningen ada 2, Prancis juga ada, Jepang sama ASEAN, tentunya di tingkat Malaysia. Dengan Pemprov juga sudah kota dan kabupaten kami sudah bekerja sama juga, khususnya di tingkat Jawa Barat, BI, PT Freeport, kita tambah dan bahas bersama materi apa yang kita kerjasamakan. Yang jelas kami sudah melakukan kegiatan Pak dari Polda itu terutama dengan Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Sartikasi. Selama ini juga kami selalu minta bantuan sebagai narasumber ke Kapolda, khususnya dari kaitan masalah memberikan wawasan pengetahuan kaitan masalah hukum kemasyarakatan dari Polda untuk mahasiswa baru pada saat pelantikan mahasiswa baru di Unisba. Dan ini berdasarkan itu diskusi terakhir dengan Pak Kombes Erwin dan Pak Kombes Martinus, bagaimana kalau kita adakan payung hukumnya untuk maka alhamdulillah sekarang sudah bisa hampir 80% bisa terwujud, sehingga aktivitas kita mudah-mudahan bisa berkembang kepada yang lebih luas lagi untuk kebaikan kita bersama, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Itu barangkali selaku pembuka Bu Regina dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masalah dengan kemampuan Kapolres dalam menghadapi bencana. Banyak saya dari tahun 2015 konsultan di sana. Jadi memang bisa jadi penelitian itu nanti kurang lebih bisa kita bisa mengadopsi akan dilakukan oleh sistem Polri. Contoh kemarin bagaimana sebetulnya penanganan tindak pidana korupsi
di Jawa Barat beberapa, dan itu sifatnya hanya uji coba saja. Tujuannya penelitian terhadap itu adalah bagaimana misalkan tingkat Polda ini strategi apa gitu kan sekarang lagi dengan KPK. Sampai pertanyaan terakhir itu apakah masih perlu KPK dibubarkan saja KPK. Kan kita tahu bahwa motivasi dari KPK kan dalam tanda ketidakmampuan yang sangat menentukan polisi juga pada saat itu. Ya kedua namanya di kepolisian dan juga kejaksaan sudah ini saya kira mungkin bisa jadi KPK dibubarkan kalau sudah siap. Bisa jadi makanya rekomendasinya nanti kan untuk ke Mabes. Itu banyak hal yang kami lakukan di SSB. Itu mungkin salah satu saja. Sebenarnya saya kira kajian-kajian lain membantu bagaimana misalkan salah satu contoh juga adalah meningkatkan citra polisi katakanlah di masyarakat. Apa sih yang harus saya sudah melihat polisi ini sudah banyak usaha gitu ya, tapi tetap saja masyarakat itu menilai negatif. Apa sih yang menyebabkannya? Kita lakukan kajian-kajian, saya kira di Unisba cukup banyak lah ahli atau tenaga ahli yang bisa nah, waktu di sertif itu saya biasanya setahun 2 tahun gitu. Cuma Polda aja dan Polda yang menjadikan tempat penelitiannya gitu. Selalu padahal tetangga Lembang di tempat saya Polda lain. Jadi selalu Polda lain gitu. Dan memang jatahnya hanya 6 Polda. Dan saya kemarin ke Polda Jatim. Kemarin yang menjadikan sampel itu adalah Polda Jatim, Bogor, Kalsel. Itu kurang lebih yang bisa kami bantu kita karena salah ada dosen kita juga melakukan penelitian juga di Jatim. Pak Martin ya, Iya, itu salah satunya ya meningkatkan citra polisi. Kurang lebih penelitiannya ke arah termasuk tadi yang ditanyakan prototipe itu ya saya apa lah bentuknya nanti model atau apa kebijakan model itu yang bisa kita jadi prototipe masuk ke sana dan lebih ke arah model kebijakan apa sih yang memang masalah polisi ini banyak sekali ya. Sehingga banyak hal gitu, semua aspek kehidupan ini ya berisilah. Sehingga mungkin kita juga nggak mungkin kan mengkaji semuanya, mungkin dalam 1 tahun bisa jadi 1 atau 2 kali kajian bisa kita lakukan. Mungkin nanti ke depannya setelah ada mutasi sepahaman ini bisa bekerjasama menunjukkan saya sekretaris BPN lembaga penelitian dan penelitian sebelah ini. Insya Allah dengan sumber daya yang kita punya Dan kita sudah dapat ini ya, dengan terus ya dari NTB. Ya Pak, kita lanjutkan. Jadi kalau yang lama, ini kan yang dari kami, jadi kami merujuk ke apa yang sudah kami lakukan dengan PTIK dan sifatnya memang general. Hanya di situ ada 1 pasal tindakan itu nanti sesuai dengan pejabat yang berwenang di sesuatu yang bersangkutan. Misalnya tadi dengan rektor dengan Kapolda, maka EPPM ada kegiatan
kegiatan katakan dengan bidang apa lagi di sana. Itu merujuk kepada payung hukum antara rektor dengan pengajarnya. Ini yang lama seperti ini Pak, jadi temanya lebih ke pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang bedanya itu identitas dari pimpinannya, dan maksud dan tujuannya. Ini tidak itu dengan yang sudah yang berubah gitu ya. Terus pasal 2 objeknya itu kepada teks maksud kontribusi dalam masalah tidak dari pidana di sini adalah pembangunan tentang sumber daya. Dalam pasal 3-nya ini ruang lingkupnya pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkupnya, jadi global saja, belum ada cek pelaksanaannya. Nanti turunannya dalam PKS tadi itu, sementara pejabat yang ditunjuk atau kompeten dalam bidang yang akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Lalu jadi pasal 4 ini tindak lanjut dari draft selama ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam bagian tersendiri yang oleh pejabat dan tugas atau pelaksana masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak dari tugas tersebut harus merujuk kepada payung hukumnya. Ini kami minta 5 tahun itu Bu Regina, karena rata-rata kami untuk M itu minimal 5 tahun. Baru pada saat operasionalnya gitu, antara unit-unit yang akan melaksanakan kegiatan itu antara 1 sampai 2 tahun gitu biasanya. Karena itu yang terbatas. Itu maksudnya hak kewajiban pelaksanaan kan harus ada batasannya gitu. Tidak lama gitu sehingga tidak jelas waktunya. Ini ada batasan dalam PKS. Nah, dalam MOU kami yang sudah itu 5 tahun. Kemarin dari pihak Polda ada jadi dapat 3 tahun ya misalnya. Kami mengusulkan tetap di 5 tahun karena MOU kan sifatnya general gitu. Nah, baru tingkat teknis itu baru di bawah 5 tahun. Karena jangan sampai kegiatannya tidak terselesaikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada para pihak sesuai dengan fungsi tugas dan hak masing-masing pihak. Ya kalau memang dari Polda ada minta bantuan kami, ya bisa 100% Polda atau bisa sharing, atau dari Unisba kita bantuan pada Polda bisa seperti Unisba memberdayakan SDM sumber daya Polda atau bisa sharing sesuai dengan Polda. Ini nanti ada mungkin yang berimplikasi terhadap hak kekayaan intelektualnya nanti gitu. Ini jadi sangat simpel, ini draft yang kami susun, jadi sifatnya general. Tapi kalau yang baru, ini yang perubahan, bisa jadikan dulu Pak ya semuanya. Ini yang baru, ini perubahan temanya atau judulnya, jadi pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pidana perguruan tinggi. Ini tidak ada perubahan. Di sini ada penjelasan Bu Regina yang karena ini ada kaitannya penjelasan dari institusi. Semula hanya Universitas Islam Bandung saja. Saya tambahkan ini yang digarisbawahi, yang tugas utama melakukan pidana perguruan tinggi. Sebenarnya bisa seperti situ saja, tidak perlu apa ya pendidikan dan kemudian. Tapi kalau memang ada kejelasan lagi, maka ya itu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat. Nah, dari Polda waktu belum ada tambahan ini di sini. Nah, sesuai dengan dari pihak Polda juga ada fungsinya di bawah. Itu ada perubahan di kami. Nah, kaitan masalah legalitas formal kaitan masalah kerjasamanya, kami mengikuti apa yang dari 1 sampai 3 ini tidak ada masalah. Nah, hanya ada tambahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang pendidikan kedokteran. Karena kami tadi itu menggunakan rumah sakit itu. Jadi sebagai cantolannya ke sini. Yang kedua ada tambahan
PP nomor 60 tahun 90 tentang pendidikan tinggi itu ada tentang kerjasama. Dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi. Itu bagaimana arahan atau ketentuan yang dilaksanakan, termasuk tidak hanya antar perguruan tapi dengan institusi non pendidikan tinggi. Ini data manis kami ini Bu Regina. Terus, nah maksud dan tujuan kami ada tridharmanya, dimunculkan sumber daya manusia dan tridharma perguruan tinggi. Jadi kerjasama secara ini awalnya belum ada tridharmanya, bisa tambahkan tridharmanya. Ini tidak, ini kurang sama dengan yang tadi. Kerjasama kegiatan lain yang disepakati ini dalam rangka fleksibilitas gitu. Antara dua lembaga pada saat ada kegiatan buka dokumen ada, tapi ada kegiatan lain yang disepakati sekalipun tidak ada dalam naskah MOU gitu, bisa kita sepakati ya hari gitu. Ini untuk fleksibilitas saja gitu kerjasama lainnya itu di sini. Kan dinamis ya, mungkin di kami juga di pendidikan dinamis, di kepolisian juga dinamis. Nah kalau itu tadi sudah didikan Pak Nusar, ada tambahan tadi sudah dijelaskan. Ini sama juga dalam rangka fleksibilitas Bu. Nah ini sama tadi yang ahli pidana barangkali gitu ya. Apakah keterangan ahli, saksi ahli, nah dari Unisba baik dari dalam hukum pidana atau memerlukan ahli psikologi misalnya, atau memerlukan ahli komunikasi gitu, atau ahli agama gitu, kami kebetulan ada, atau ahli kesehatan kalau tidak ada gitu. Jadi ini barangkali salah satu kami tambahkan di sini. Kami sangat respon gitu. Dan keempat, ini kan awalnya titik Unisba ya. Ini saya tambahkan penyediaan sumber daya manusia atau tenaga ahli Unisba dalam penguatan wawasan pengalaman secara akademik di bidang performa dan karakteristik kepolisian. Apa istilahnya? Tadi itu yang merespon apa yang Pak Kombes Martinus waktu itu. Kami ingin ini anggota ini untuk ada semacam pelatihan gitu kan. Misalnya diasramakan 1 minggu bisa di Dago juga dengan materi dari Unisba, ada orang psikolognya, orang komunikasinya dan sebagainya bisa seperti itu. Apa istilahnya saya ini dibahas setelah ini tambahan dari kami. Bukan kepolosan. Ini yang kami tidak ini Bu, tidak melakukan perubahan. Nah ini yang D juga kami ada tambahan ini pemberdayaan tenaga ahli bidang akademisi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan kompetensinya. Ini kan di bidang penelitian tadi Pak Nusar tadi itu kemudian tapi yang Pak Nusar sampaikan. Pengabdian kepada masyarakat saya kira ini tidak ada perubahan apa yang ditawarkan dari Polda. Nah yang C ini dalam rangka fleksibilitas tadi juga gitu supaya ya. Ini tidak ada perubahan. Nah dari Unisba sebagai penghubung ini fil wakil rektor 1 sekarang ya nanti di ini karena ini yang memegang kebijakan tentang kerjasama secara strategik adalah wakil rektor 1 gitu. Tapi secara operasional ya dari kepala bagian kerjasamanya gitu di situ. Tapi kalau sebagai penghubung ini apakah mau sifatnya strategik gitu Bu gitu melihat kepada kebijakan atau langsung kepada yang operasional penghubung ini. Kalau penghubung ya bisa langsung ke kabarnya. Kalau yang strategik itu barangkali ke penawaran itu adalah ke tingkat universitas dan itu adalah satu karena bagian kerja mulai di bawah kendali para satu. Draftnya sudah kita selesaikan, tinggal kita melaporkan kepada pimpinan kita bersama. Kami mencoba ke Rektor Unisba. Ini hasil pertemuan pada siang ini dan nanti dari pihak Bapak dan Ibu Polda karena beliau yang akan menandatangani secara yuridis nanti yang bertanggung jawab secara hukum ya kalau ada 4 itu mereka juga beliau yang akan diminta pertanggungjawabannya juga nantinya gitu sehingga tentu ini hasil kita akan kita sampaikan pula bahwa tidak menutup kemungkinan
hasil kita bersama ini akan ada revisi, mungkin dari sekali batu bahasa, atau mungkin ada penambahan, gitu. Atau mungkin ada yang harus dihilangkan, tentu kita akan koordinasi lagi sesuai dengan apa yang diinginkan dari atasan kita, dari Kapolda dan kami dari Rektor Unisba. Itu pertama, sekali lagi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hal ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali dan terakhir kalinya, tapi silaturahim segera kita bisa berlanjut. Dan kalau ada saya ke Polda, ya jangan di siapa-siapa. Kalau ada keperluan terutama kaitan masalah kerjasama di antara kita. Ya sekali lagi, kami juga ada teman Pak di sana, Pak Karo, Pak Pombe Sudrajat itu teman sekelas Pak. Pak Nana juga perasaan, ini Pak Nana juga dari SMA Jumbrung juga. Iya. Perasaan Saya tadi masih mungkin Pak Sudrajat, karena saya biarin aja dulu. Kadang sama ya? Kadang. ya Pak Dadang. Banyak anggota Saya dulu juga persis Pak. Jadi pimpinan demo SMA Negeri Jumbrung saya pernah demo dulu Sulaiman Sakif. itu ya. Jadi terima kasih atas partisipasi dan kerjasama di antara kita, khususnya di Teknis ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, maslahat dan berkah baik untuk individu masing-masing lembaga maupun secara kelembagaan di kedua lembaga ini. Yang terakhir, kami mohon maaf atas segala kekurangannya, kehilapan atau mungkin dari jamuannya kurang memuaskan, tempatnya kurang representatif. Tadinya kami rencananya rapatnya di ruang rektorat Pak, rapat rektorat tidak seluas ini gitu. Tapi karena di rektorat dipakai rapat kelulusan baru yang gelombang pertama, sehingga rapat kami adakan di sini. Jadi mohon maaf apabila tempatnya kurang memuaskan, representatif, termasuk jamuannya barangkali kurang memuaskan bagi Bapak. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti tinggal melanjutkan barangkali dulu kapan kita akan kedatangan ini nanti setelah pertemuan masing-masing. Sekian barangkali dari kami Pak, sekali mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.